Halo, assalamualaikum. Inilah yang dinanti banyak orang. Cara lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan, di mana terdapat kredit pajak PPh pasal 25 yang sudah dipotong oleh instansi, oleh pemberi kerja, oleh bendaharawan. Bagaimana melaporkannya di SPT tahunan? Kita simak di video ini. Baik pembaca tipspajak.com, pemirsa Tips Pajak Media, banyak sekali pertanyaan yang masuk dan request untuk dibuatkan panduan tutorial praktik cara lapor SPT tahunan untuk perusahaan pengadaan barang dan jasa ke instansi pemerintah. Kami buatkan spesial untuk Anda pemirsa setia Tips Pajak Media. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat, informasi, dan pengetahuan yang coba kami share ini dapat sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti ini. Bagaimana cara lapor SPT tahunan badan untuk perusahaan pengadaan. Untuk siapa video ini? Ini adalah untuk perusahaan, baik itu PT, baik itu CV, ataupun PT perorangan yang dikenakan tarif PPh dengan tarif umum atau tarif normal sesuai dengan pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Kemudian perusahaan ini tadi melakukan kegiatan usaha berupa pengadaan barang kepada instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD. Apakah hanya barang, Bang? Ini juga bisa berlaku untuk yang jasa. Cuman bedanya nanti adalah jenis pemungutan PPh atau pemotongan PPh oleh instansinya. Jika pengadaan barang, maka Anda dipotongnya adalah PPh pasal 22. Sedangkan jika pengadaan jasa, maka Anda dipotongnya adalah PPh pasal 23. Poin penting, ada 3 skema tarif ya. Kita hitung dulu bagaimana menghitung PPh badan terutang, bagaimana menghitung pajak penghasilan badan usaha. Ada 3 skema tarif, di mana yang pertama adalah untuk omset kurang dari 4,8 miliar, yang kedua adalah untuk omset lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dan ketiga adalah untuk yang perusahaan yang omsetnya lebih dari 50 miliar. Pengadaan ke instansi ini dipungut PPh pasal 22. Pajak ini dapat dikreditkan sehingga akan mengurangi PPh badan yang terutang di SPT tahunan nanti. Sebagai ilustrasi, jika pajak Anda, pajak penghasilannya terutang adalah di 40 juta rupiah, sedangkan yang kredit pajak yang sudah dimiliki adalah di 35 juta rupiah, maka ketika lapor SPT tahunan Anda hanya membayar 5 juta rupiah atau sebesar selisih dari 40 juta dikurangi 35 juta rupiah. Baik, pertama kita akan mengetahui bagaimana sih menghitung PPh badan untuk omset sampai dengan 4,8 miliar. PPh badannya adalah 50% kali 22% kali penghasilan kena pajak. Sehingga tarif efektifnya adalah di 11% kali penghasilan kena pajak. Apa itu penghasilan kena pajak? Penghasilan kena pajak adalah laba usaha plus koreksi fiskal positif kurangi koreksi fiskal negatif. Kemudian untuk kedua adalah omset lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Yang mendapat fasilitas adalah tarifnya 11%, sedangkan yang tidak mendapat fasilitas adalah tarifnya 22%. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Contohnya, untuk perusahaan yang omsetnya 5 miliar rupiah,
dan punya laba usaha 80 juta rupiah sekian, maka kita hitung dulu penghasilan yang dapat fasilitas. Ya, ini adalah proporsi omset, proporsi 4,8 miliar dibanding omsetnya. Jadi penghasilan yang kena pajaknya adalah 4,8 miliar dibagi 5 miliar dikalikan 80 juta sama dengan 76 juta rupiah. Sedangkan penghasilan yang kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah selisihnya 80 juta kurangi 76 juta. PPh-nya adalah 76 ini kali 11%, 8 juta. Kemudian 3 juta kali 22%, 700.000. Sehingga jumlah PPh terutangnya adalah 9,1 juta rupiah. Apabila Anda ingin mendapatkan template seperti ini Excel yang kami buatkan. Silahkan kunjungi link di deskripsi di bawah. Kemudian untuk omset yang lebih dari 50 miliar, maka PPh badannya adalah 22% kali penghasilan kena pajak. Poin penting di sini lagi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto komersial ditambah penyesuaian fiskal positif kurangi penyesuaian fiskal negatif. Dan berikutnya pemirsa, inilah tahapan untuk lapor SPT tahunan badan di Kortex. Step by stepnya adalah seperti ini. Yang pertama kita harus menyiapkan dokumen, kemudian kedua kita harus sudah aktivasi akun Kortex baik itu PIC maupun perusahaan atau badan usaha. Berikutnya kita harus sudah punya sertifikat digital atau kode otorisasi DJP. Lalu lanjut kita harus sudah bisa login Kortex DJP, kemudian impersonate dan pemberian role, siapkan laporan keuangan dan step by step laporan keuangannya. Step by step lapor SPT tahunan badannya di Kortex. Dalam video ini kita akan membahas poin pentingnya untuk perusahaan pengadaan ya. Kita akan membahas poin pentingnya untuk perusahaan pengadaan. Pembeda dengan yang sudah dikenakan PPh final 0,5%. Adapun untuk step by step lengkapnya, mulai dari persiapan dokumen, bagaimana cara aktivasi Kortex, bagaimana cara mendapatkan sertifikat digital berupa kode otorisasi DJP, bagaimana untuk cara impersonate, bagaimana konsep penunjukan pihak terkait. Silahkan disimak di video yang sudah kami rilis yang judulnya seperti ini ya. Silahkan masuk ke tips pajak media, Anda cari yang ini. Pertama, eksklusif cari cara lapor SPT tahunan badan di Kortex sampai dapat bukti lapor. Nanti thumbnailnya adalah atau gambarnya adalah seperti ini. Anda bisa mendapatkan video ini di link di deskripsi di bawah. Baik, berikutnya kita harus siapkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada dua, yakni laba rugi dan neraca paling minimal ya. Perlu juga ditambahkan dengan laporan peredaran usaha. Ini adalah contoh laba ruginya. Untuk laporan laba rugi dari Tips Pajak Media telah memproduksi template laporan keuangan sederhana untuk template laporan keuangan sederhana untuk perusahaan dagang jika yang ini ya. Ini contohnya kita menggunakan perusahaan dagang. Ada juga laporan keuangan untuk perusahaan jasa, kemudian untuk perusahaan jasa konstruksi, kemudian untuk jasa konstruksi dan pengadaan, semuanya lengkap. Di mana dalam Excel ini ya, untuk Excel ini ada beberapa sheet. Yang sheet pertama adalah sheet baca dulu, kemudian sheet kasus, sheet biaya gaji, kemudian ada sheet untuk daftar aset, sheet mengenai daftar peredaran usaha, sheet mengenai laporan laba rugi, sheet mengenai neraca, sheet kertas kerja ke Kortex, kemudian sheet laporan perubahan ekuitas. Ini adalah contoh laporan laba ruginya ya untuk perusahaan ini. Dengan omset 2,5 miliar ini laba rugi usahanya adalah 288 juta, laba rugi sebelum pajaknya juga 288 juta. Untuk mendapatkan template laporan keuangan ini, template laporan keuangan sederhana, silahkan kunjungi di tautan di deskripsi di bawah.
Bentuk laporan keuangan pertama tadi adalah laba rugi dan yang kedua adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini menggambarkan kondisi keuangan per 31 Desember 2025. Dalam laporan keuangan akan tercatat berapa asetnya, berapa aset lancar, berapa aset tidak aktif tidak lancar, dan akhirnya berapa jumlah asetnya. Di sini case-nya jumlah aset adalah 1,3 miliar. Kemudian untuk liabilitas ada liabilitas jangka pendek, jangka panjang, jumlah liabilitas 90 juta dan jumlah ekuitas adalah di 1,3 juta rupiah. Baik pemirsa, inilah untuk laporan sheet untuk yang ke Cortex, di mana sheet untuk Cortex ini akan memudahkan Anda ketika nanti diminta untuk memasukkan angka-angka rekonsiliasi laporan keuangan di Cortex nanti. Ini memudahkan Anda sehingga nanti tinggal Anda pindahkan ke rekonsiliasi fiskal di Cortex lampiran 1. Sekali lagi, laporan keuangan ini, template laporan keuangan sederhana ini dapat Anda dapatkan di tautan di deskripsi di bawah. Baik, kita akan masuk ke mulai mengisi SPT-nya ya. Kita mulai mengisi SPT-nya. SPT-nya seperti kami sampaikan tadi, Anda sudah asumsi di sini Anda sudah berhasil login Cortex dan sudah sampai di sini ya. Pastikan SPT Anda sudah login menggunakan impersonate perusahaan. Lalu kita pilih, lalu Anda pilih surat pemberitahuan di sini, lalu surat pemberitahuan, dan inilah tampilan induk surat pemberitahuannya. Untuk defaultnya hanya ada 2 lampiran, yakni L2 dan L11B. L2 ini untuk pemegang saham, L11B adalah untuk menghitung debt to equity ratio atau biaya bunga yang boleh diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan. Oke, baik, berikutnya dalam laporan SPT tahunan ini Anda masuk di sini dan klik posting. Klik posting itu untuk apa? Nah, klik posting adalah untuk menarik data-data bukti potong, kemudian data-data bukti pungut yang sudah perusahaan Anda miliki yang pemotongannya dilakukan oleh para customer Anda. Seperti itu ya. Di sini case-nya adalah data terakhir diperbaharui 28 Januari jam 22 waktu Jakarta. Status komplit. Nah, ini adalah perusahaan pengadaan, artinya perusahaan dagang, sehingga B1 ini Anda pilih dagang. Kemudian apakah laporan keuangan diaudit oleh angkutan publik? Anda pilih tidak, karena ini adalah laporan keuangan sederhana dan tentunya tidak diaudit oleh akuntan publik. Kemudian yang C, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak. C1A ini pertanyaannya panjang, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final. 1A ini bahasa pasarannya, bahasa sederhananya adalah apakah Anda termasuk wajib pajak yang kena pajak 0,5% UMKM? Nah, seperti itu. Sekali lagi, 1A ini bahasa sederhananya adalah apakah Anda merupakan wajib pajak merupakan wajib pajak yang termasuk ke PPh final 0,5% dari omset. Gitu ya. Ini tentunya tidak, karena kita sudah menggunakan tarif umum. Yang kedua, apakah wajib pajak menerima memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final? Ini adalah PPh final selain yang di PP 55 tahun 2022, selain yang pajak penghasilan final 0,5%. Berikutnya nomor 3, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak.
Berikutnya D, silahkan diisi seperti ini. Nomor 4 tidak bisa diisi, nomor 5 adalah pilih tidak, nomor 6 pilih tidak, nomor 8 pilih tidak, nomor 10 pilih tidak. Dan nomor 11 pilih tarif pasal 31E. Karena Anda berhak menggunakan fasilitas yang 50%-nya. Ya, sekali lagi pastikan memilih 31E agar Anda pajaknya dapat keringanan 50% sehingga tarifnya tidak lagi 22%, namun tarifnya menjadi 11%. Nanti nomor E, untuk huruf E, apakah terdapat kredit pajak? Iya, karena kita punya bukti potong dari bendaharawan. Nomor 16, kemudian kita pilih tidak, fasilitas pengurangannya. 17A, 17B nanti mengikuti isian dari jika sudah kita isi lampirannya. Untuk pernyataan transaksi, untuk case ini semuanya tidak kecuali biaya penyusutan, karena wajib pajak ini memiliki biaya penyusutan. Dan lampiran lainnya kita harus upload. Anda harus upload laporan keuangan. Yang minimal adalah laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, ya, dan daftar peredaran usaha jika diperlukan. Jangan lupa dicetak, ditanda tangan, disetempel oleh penanggung jawab atau wakil wajib pajak. Baik, untuk isian sudah kita isi, lalu untuk induk sudah kita isi, dan berikutnya kita akan mengisi lampiran-lampirannya. Kita tahu di sini bahwa lampiran sudah mengembang dari tadi hanya L2 dan L11B menjadi banyak, menjadi L1C. L1C ini nanti adalah untuk rekonsiliasi fiskal. Kemudian ada L2 untuk memasukkan daftar pemegang saham. Ya, L3, L6, L8, L9, L11B kita lihat nanti. Oke, kita akan memasukkan kita akan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan. Mengapa judulnya rekonsiliasi? Judulnya rekonsiliasi adalah karena tidak semua biaya-biaya yang boleh menurut akuntansi dan komersial itu boleh dibiayakan menurut pajak, salah satunya itu, ya. Sehingga sangat mungkin penghasilan neto menurut komersial dan menurut pajak itu beda karena ada perbedaan perlakuannya. Baik, 1C kita akan isi. Caranya tentunya kita siapkan dulu laporan keuangannya. Inilah laporan keuangan sederhana yang Anda bisa dapatkan template-nya di deskripsi di bawah, ya. Kemudian ini laporan keuangannya, laba rugi sudah siap. Inilah untuk laba rugi yang sudah siap kita transfer ke Cortex. Di sini ketahuan bahwa laba rugi usaha sebelum pajak adalah 288 juta rupiah. Berikutnya tentunya kita isikan angka-angka di sini, ya. Kita isikan angka-angka di sini ke dalam laporan laba rugi ini. Nah, ini masih kosongan. Lalu kita klik satu persatu. Ya, kita klik satu persatu sehingga sesuai dengan ini. Di Excel ini sudah kami siapkan untuk mempermudah Anda, sudah kami urutkan juga Excelnya. Tinggal Anda pindahkan nanti angka-angka ini ke dalam sini. Oke, sudah dipindahkan dan di sini sudah sesuai. Laba rugi usahanya sebelum pajak adalah 288.750.000. Sesuai ya, 288.750.000 rupiah. 288.750.000 rupiah. Laba rugi sebelum pajak. Seperti itu pemirsa, kita sudah memasukkan angka-angka dalam laporan laba rugi. Dan berikutnya kita akan memasukkan angka-angka dalam neraca. Neracanya adalah seperti ini yang sudah kita susun, kita buat neracanya. Excel neracanya adalah seperti ini. Dan sama konsepnya dengan laba rugi, kita tinggal menuangkan angka-angka neraca yang di sheet ini, sheet
Excel di transfer ke Cortex ini, sheet ini, angka ini kita pindahkan ke SPT tahunan di Cortex. Nah, di sini ya. Kas dan setara kas, piutang usaha, pajak dibayar di muka, utang usaha, ya dan seterusnya. Yang perlu di highlight di sini pajak dibayar di muka. Apa ini? Ini adalah dalam case ini adalah PPh pasal 22 ya. PPh pasal 22 yang ya, PPh pasal 22 yang dimiliki karena ketika penyerahan ke bendaharawan ini perusahaan ini sudah dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawannya. Di sini di template Excelnya ini sudah dipungut PPh pasal 22 sebesar 37950. Ya, 37950. Mana tadi? Nah, 37950. Ini adalah angka PPh pasal 22 yang belum dikreditkan dan kita akan melakukan pengkreditannya. Berikutnya angka-angka dalam neraca juga silakan salin dari ini tadi ya, dari Excel ini ke sini. Silakan Anda salin angka-angkanya dan pastikan or make sure jumlah aset nih 1346 sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas 1346 sudah sesuai ya. Begitu pula di sini sudah sesuai 1346 1346. Seperti itu pemirsa, kita sudah memasukkan angka-angkanya ke dalam rekonsiliasi laporan keuangan. Dan berikutnya kita isi L3. L2 untuk pemegang saham ya, itu sederhana, kami skip. L3 adalah mengenai daftar pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Di sini contohnya, case-nya adalah perusahaan ini sudah dipotong oleh bendaharawan dengan total dasar pengenaan pajaknya. Nih, dipotong atau dipungut PPh pasal 22. Dengan dasar pengenaan pajak adalah di 2,5 M, PPh yang dipotong dipungut adalah di 37 juta rupiah. Ini jika kita kalikan, kita hitung porsinya adalah di 1,5%. Sudah sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan untuk penyerahan ke bendaharawan sebesar 1,5%. Berikutnya kita isi L6. L6 adalah angsuran pajak penghasilan tahun berjalan. Ini konsepnya adalah PPh pasal 22. Konsepnya seperti ini. Kita sedang mengisi SPT tahunan 2025. Nah, ini adalah pelaporan tahunannya. Nah, dari angka-angka yang sudah ada, maka nanti untuk tahun 2026 itu kita perlu melakukan angsuran PPh pasal 25 yang dibayar per bulan, di mana nominalnya adalah dari kurang bayar tahunan dibagi 12. Kira-kira seperti itu. Kurang bayar tahunan didapatnya dari PPh yang terutang ya, dikurangi dengan kredit pajak. Namun dalam case ini PPh-nya 31 juta dan kredit pajaknya 37 juta. Artinya apa? Berapa kurang bayarnya? Ya, PPh terutangnya 31, PPh yang sudah dipotong pihak lain di 37. Artinya kurang atau lebih bayar? Benar sekali, artinya adalah lebih bayar karena terutangnya cuma 31 namun sudah dipotong 37. Artinya lebih bayar ya, artinya lebih bayar. Nanti kita lihat di depan jadinya seperti apa. Karena lebih bayar maka tidak perlu ada angsuran tahun pajak berjalan 2026 nanti. L6 sudah, sekarang kita L8. L8 adalah penghitungan fasilitas pengurangan tarif PPh. Anda tinggal masukkan di sini. Ya, sebetulnya sudah otomatis sih di sini. Karena sistem sudah membaca otomatis.
Nanti tinggal masukkan jumlah peredaran brutonya di 2 sekian M tadi, PPh-nya sekian. Total PPh-nya adalah di 31,7 juta rupiah. Gitu ya. Jangan lupa untuk klik simpan konsep. Nah, ini kita masukkan jumlah omsetnya 2,5. Jumlahnya adalah 31,7 juta rupiah. Berikutnya kita kembali kita isi satu lagi L9 namanya. L9 adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Dari neraca, untuk mengisi ini kita butuh daftar aset dan perhitungan penyusutan, dan tentunya itu sudah ada di file Excel kita tadi, file Excel laporan keuangan sederhana kita di daftar aset. Kita salin angka-angka ini ke dalam ini daftar penyusutan Cortex ini ya, silakan disalin di sini. Contoh di sini meja kursi ini jenis hartanya adalah termasuk di rumah tangga atau furniture. Belinya 2 juta, nilai buku 2 juta, penyusutan 375.000. Belinya 2 juta, nilai buku awal tahun 2 juta, komersial garis lurus, fiskalnya juga garis lurus, ini ya. Garis lurus dan penyusutan fiskalnya di 375. Keterangan tuliskan di sini meja kursi. Lalu kita pilih simpan. Setelah itu scroll terus ke bawah dan Anda akan mendapatkan yang ini. Cari baik-baik. Jumlah penyusutan fiskal 3750, hasil dari tadi, hasil dari yang ini 3.750 ya. Ini jangan lupa ada beberapa objek, ini contohnya salah satu aja. Nah, jumlah penyusutan fiskal sekian. Nah, jumlah penyusutan komersialnya berapa? Sama, ini sama dengan persis sama dengan fiskal karena tidak ada perbedaan perlakuan. Kita milihnya sesama-sama garis lurus. Seperti itu tentang penyusutan fiskal dan komersial dan menghasilkan selisih penyusutan sebesar 0 rupiah. Berikutnya pemirsa kita akan isi L11B. L11B ini apa? Lampiran 11B ini adalah penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan pajak, penghitungan pajak penghasilan. Ini tidak akan berpengaruh ketika Anda tidak memiliki biaya bunga. Ya, jadi kita abaikan aja. Ketika Anda tidak memiliki biaya bunga, maka ini tidak terpengaruh. Berikutnya kembali ke induk dan inilah perhitungannya, kesimpulannya ada di sini. Penghasilan neto fiskal 288,7. Apa ada fasilitas? Tidak ada. Pengurangan penghasilan bruto juga tidak ada. Nomor 8, apa terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Tidak ada. Dan nomor 10, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto? Tidak. Nah, nomor 11 yang tarif tadi 31E dan PPh terutangnya adalah 31,7 juta rupiah. PPh badan terutangnya. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan ini selama tahun pajak 2025 terdapat PPh terutang sebesar 31,7 juta rupiah. Apakah segini ini kita harus bayar? Belum, jangan dibayar dulu. Ingat karena kita punya ini. Nah, PPh terutang tadi di sini 3,7. Nah, kita punya kredit pajak di sini 37,9 juta rupiah tadi. Ini yang didapat dari ini 37,9 tadi mana? Ini dia. Di L3 kita ada nih. Nah, ada PPh yang sudah dipotong atau dipungut sebesar 37,9. Angka ini langsung otomatis ke induk 37,9. Sehingga perusahaan ini tidak ada kurang bayar namun memiliki lebih bayar ya, lebih bayar sebesar 6.187.500 rupiah. Seperti itu, lebih bayar ya, jadi tidak ada kurang bayarnya.
Lalu bagaimana Bang untuk lebih bayar? Nah, ini ada pilihan. Kita lihat di 19A. Mau dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Nah, Anda bisa browsing atau searching di sini mengenai pengembalian pendahuluan. Untuk dikembalikan pemeriksaan, tentunya seperti judulnya dilakukan pemeriksaan. Ini nanti all taxes atau seluruh jenis pajak. Ya, sedangkan untuk pengembalian pendahuluan ini kurang lebih itu hanya dilakukan penelitian formalnya ya, tidak sampai dalam. Namun pengembalian pendahuluan ini juga ada potensi untuk diperiksa. Ya, tetap ada potensi untuk diperiksa. Informasi rekening ini silakan dipilih. Jika masih kosong, pastikan Anda isi lebih dulu rekening yang di halaman informasi umum Korteks Anda. Berikutnya Anda upload laporan keuangan di sini, pilih dan upload. Lalu centang di sini SPT kita lebih bayar, centang, klik simpan konsep, bayar dan lapor, dan maka successfully atau SPT sudah berhasil dilaporkan. SPT tahunan ini sudah berhasil dilaporkan. Tanda tangan dokumennya di sini ya, tanda tangan dokumen nanti silahkan masukkan paspres Anda atau kode otorisasi DJP atau sertifikat digital Anda, masukkan di sini lalu klik konfirmasi tanda tangan sehingga paspres berhasil dan kita sudah berhasil lapor SPT tahunan. Kami highlight mengenai kasus ini adalah lebih bayar. Lebih bayar di sini dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Nah, untuk pemeriksaan pajak komprehensif dan pengembalian pendahuluan adalah cek formalnya. Namun tetap ada risiko diperiksa. Banyak yang bilang, Bang katanya sebaiknya jika lebih bayar, jangan lebih bayar. Sebaiknya dibuat agar kurang bayar atau agar nihil. Apakah itu betul? Nah, itu tergantung ke Anda sendiri ya. Pada prinsipnya apabila perusahaan pembukuannya sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap dan sudah sangat rapih, maka sangat dipersilahkan untuk memilih pengembalian ya, sangat dipersilahkan untuk memilih pengembalian. Karena pengembalian ini pada dasarnya nanti akan diperiksa, tetap ada potensi diperiksa. Dan karena pembukuannya sudah rapih, diperiksa pun no problem, nggak masalah seperti itu ya. Namun ketika pembukuan Anda dirasa kurang lengkap, kurang rapi, ya, dan Anda kurang percaya diri atau tidak pede jika diperiksa, maka opsi yang untuk tidak lebih bayar itu bisa diambil. Karena tidak jarang juga banyak kasus yang minta lebih bayar 1, tapi kemudian bisa berbalik kurang bayar 1 atau bahkan 2. Seperti itu ya. Semoga menjawab mengenai lebih bayar ini. Pembukuan harus rapi dan lengkap apabila Anda meminta pengembalian. Baik, berikutnya SPT sudah pindah ya. SPT sudah pindah karena sudah berhasil, sudah pindah menjadi SPT dilaporkan. Tadi masih konsep SPT. Menjadi SPT sudah dilaporkan ada di sini ya. Kemudian di sini ada 3 notifikasi. Yang pertama adalah lihat, yang kedua adalah tanda terima, dan yang ketiga adalah unduh SPT-nya. Pertama kita lihat kita cari yang tengah ini ya, tanda terima. Inilah SPT-nya. SPT sudah berhasil disampaikan dan BPS telah kami kirimkan ke email Anda. Itu kata Korteksnya. Dan berikutnya tentunya kita lihat inilah bukti penerimaan elektronik bahwa kita sudah berhasil lapor SPT tahunan Badan Tahun Pajak 2025. Bunyinya seperti ini ya. Nah, dan kita juga bisa mengunduhnya. Inilah unduhan SPT-nya adalah seperti ini. Template SPT-nya adalah seperti ini, hasil dari yang sudah kita lakukan pengisiannya tadi.
Sekian pemirsa, itulah tadi cara lapor SPT tahunan untuk perusahaan pengadaan yang ada PPh pasal 22-nya. Bahkan kasus ini adalah juga lebih bayar. Apabila ada yang masih ingin didiskusikan atau ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini dan kami usahakan untuk merespon atau menjawab pertanyaan Anda itu jika waktu memungkinkan. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami karena Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di Instagram, di YouTube, di website, di Telegram dan juga di TikTok. Sekian, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.